Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahwa nanti pada file yang sudah jadi itu ada kosongan soal pilihan ganda ya. Itu modelnya itu ada banyak. Itu yang saya tampilkan sementara ini 11 dulu. Jadi ada kosongan soal pilihan ganda yang modelnya itu banyak sekali. Model yang pertama kita lihat bersama-sama, itu model yang pertama. Ini ya, model yang pertama. Jangan lupa itu selalu ada pembukanya pakai enable and kontennya, itu selalu diklik dulu ya. Ini model yang pertama. Ini kita slideshow. Pada model yang pertama, kosongan soal pilihan ganda itu soalnya itu ada 5 yang saya contohkan. Ada tampilan yes no, nilainya kecil. Jadi kosongannya nanti kita isi sendiri, ditambahkan sendiri dengan cara copy paste atau langsung mengetik. Nah, pada model yang pertama ini selalu ada pilihan menanyakan yes no-nya, ya atau tidaknya. Kalau nanti ya, berarti nanti akan melanjutkan ke soal berikutnya, nilainya 40. Nah, ini model yang pertama. Kemudian untuk model yang kedua. Untuk model yang kedua, ini nilainya besar. Jadi bedanya dengan model yang pertama, model kedua ini nilainya besar. Maksudnya nilai akhir nantinya itu besar. Kalau tadi kan nilainya dalam box kecil, tetapi kalau ini besar. Masih ada yes no-nya, pertanyaannya untuk meyakinkan ya dan tidaknya. Ini ada beberapa pilihan yang nanti akan ditanya. Nah, ini nilainya 100. Kalau sudah diklik, nilai akhirnya itu ternyata cuma 60. Jadi 100 tadi itu nilai sebelum kita mengerjakan ini, nilai yang sudah dikerjakan waktu sebelumnya. Nah, ini model yang kedua. Nanti kita lihat model yang ketiga. Pada kosongan soal pilihan ganda yang model yang ketiga, nanti ada perbedaan pada tampilan yes no-nya. Jadi kalau pada model 1 dan model 2 itu selalu ditanyakan yes no-nya, ya tidaknya. Memilih itu ya atau tidak, itu ditanyakan. Tetapi pada model yang ketiga ini tidak. Begitu kita mengklik pilihan, ini langsung ke soal berikutnya. Nah, ini nilainya kecil pada blok kecil. Pada model 3 nilainya pada blok kecil. Kemudian model yang keempat. Pada model yang keempat, jika kita pilih langsung juga tidak ada tawaran yes dan no, langsung ke soal yang berikutnya, nilainya dalam bentuk besar, nilainya 40. Nilainya 40 dalam bentuk yang besar. Ini model yang keempat. Kemudian model yang kelima. Pada model yang kelima ini bedanya dengan model 1 sampai 4, itu soalnya diacak ya. Jadi soalnya diacak, jadi meskipun nanti kita memberikan soal yang sama, tapi soalnya itu diacak. Nah, ini tampilan yang pertama bukan soal nomor 1, tetapi soal nomor 3. Soalnya diacak dengan tambahan masih sama, yaitu yes no-nya. Pilihan yes no-nya ditampilkan. Ini model untuk yang nilainya berapa? Nilainya 0. Ulangi. Jadi model yang kelima ini diacak sehingga soalnya urutannya tidak sama. Sehingga meskipun diberikan pada siswa yang satu ruang, nanti mereka akan mengerjakan soal yang berbeda. Kemudian model yang
keenam, model yang keenam. Pada model yang keenam ini sama, masih juga diacak, tetapi nanti soalnya ditampilkan dalam bentuk yang besar. Dan ini tanpa yes no. Begitu milih nomor 2 kita klik A, langsung ini ada yes no-nya. Oh, ini masih ada yes no-nya. Pada model ini masih ada yes no-nya. Masih ada yes no-nya. Lihat nilainya besar, ada yes no-nya. Jadi pada model yang ke-6 ini diacak, nilainya besar, masih ada yes no-nya. Kita lanjutkan ke model yang ke-7. Model yang ke-7. Jadi urutannya itu sama ya. Jadi ada optionnya itu selalu seperti ini. Biar makronya mau berjalan. Model yang ke-7. Pada model yang ke-7 ini soalnya diacak tanpa yes no. Tanpa yes no. Jadi kalau kita mengklik jawaban, langsung pindah ke soal berikutnya. Soalnya diacak, langsung nomor 5, 4, 3, 2, 1, sesukanya yang acak. Nilainya 40. Masih nilai dalam bentuk box kecil. Kita lanjutkan ke model yang ke-8. Pada model yang ke-8 ini soal dimulai 3 karena diacak, 1 sesukanya, nomor 2 sesukanya, 4 sesukanya. Nah, nilainya keluar dalam bentuk besar, nilainya 20. Jadi setiap kali keluar nilai itu bentuknya dalam bentuk besar. Soalnya modelnya diacak tanpa tawaran yes dan no. Kemudian kita lanjutkan dengan model yang ke-9. Pada model yang ke-9 ini ada tambahan fasilitas. Begitu kita mengklik salah satu pilihan, maka huruf yang sesuai dengan pilihan tersebut akan ditampilkan sebagai indikatornya. Nah, misalnya ini kita nomor 1 kita pilih A, maka di sini akan muncul huruf A. Kalau kita pilih B, akan muncul huruf B. Jika kita klik C, akan muncul huruf C. Kita klik D, akan muncul D. Hanya saja pada waktu mengklik ini, soal tidak bisa berpindah ke soal berikutnya. Untuk berpindah ke soal berikutnya, kita klik tanda panahnya. Kita pilih lagi apa yang sesuai dengan keyakinan kita pada waktu mengerjakan soalnya. Kita pindah dengan cara mengklik tanda panahnya. Jadi setiap kali kita mengklik tanda panahnya, maka dia akan berganti ke soal yang berikutnya. Nilainya kita lihat, oh nilainya 80. Sudah lumayan. Kita ulang lagi. Jadi pada model yang ke-9 ini akan muncul tambahan huruf sebagai penjelasan atau keterangan atau pemantapan bahwa itu yang kita pilih. Kemudian kita lanjutkan model yang ke-10. Pada model yang ke-10. Model yang ke-10 ini hurufnya masih sama dengan model yang 9, hanya bedanya nilainya. Pada nilainya. Nilainya itu nanti ditulis dalam bentuk atau ditampilkan dalam bentuk nilai yang besar. Jadi pada model 910 itu begitu kita mengklik A, keluar A, begitu mengklik B, keluar B, begitu mengklik C, keluar C, begitu mengklik D, keluar D. Untuk berganti soal dengan cara mengklik tanda panahnya. Kita pilih lagi, klik tanda panahnya. Pilih lagi, klik tanda panahnya. Berarti sudah yakin, klik tanda panahnya. Untuk berganti nilainya kita lihat, nilainya 100. Jadi pada model yang ke-10 itu muncul huruf sebagai indikator dengan nilai yang bentuknya itu nilai besar.
Kemudian model yang terakhir pada model yang terakhir, pada yang 11 pada contoh ini, itu bedanya dengan model-model sebelumnya adalah ini ada tabelnya. Untuk yang model 11 ini ada 10 soal, ada tabelnya. Jadi nanti pilihan kita ditunjukkan dalam bentuk tabel. Nomor 1 kita pilih B, A, B, C, D, D, C, A, C, A, D. Nah, ini pilihan tadi akan dibenarkan dan disalahkan di sini. Ini karena yang betul nomor 1 dan nomor 10, maka nilainya cuma 20. Di sini kan yang tanda warna merah kan yang benar ini, nanti bisa diganti sendiri. Bagaimana cara menggantinya bisa dilihat di tutorialnya. Juga isinya soal itu bisa diketik sendiri langsung di lembar kerjanya PowerPoint atau dengan copy paste. Ini kalau yang kita pilih itu yang warna merah, karena ini kuncinya, maka ini nilainya itu semua. Nilainya 100, ini benar semua. Kalau yang kita klik itu bukan yang berwarna merah, maka berarti nanti salah semua, nilainya 0, ini salah semua. Demikian 11 contoh model soal pilihan ganda kosongan yang ada di file jadi PowerPoint bermakro yang saya sampaikan. Pada contoh ini yang selalu diingat juga adalah untuk memulainya mesti ada tampilannya. Bentar, tampilannya yang menawarkan option. Jadi ini selalu seperti itu. Jadi setelah dibuka tadi ini ada option. Nah, ini diklik, optionnya diklik dulu. Terus ada pilihan, kita pilih yang bawah yang enable ini ya, kita pilih terus di oke. Nah, baru kita nanti masuk ke slideshow-nya. Nah, demikian. Jadi untuk semua filenya nanti dilakukan dengan cara seperti itu. Itu tadi 11 model soal kosongan pilihan ganda yang ada di flashdisk yang berisi lebih dari 600 soal PowerPoint bermakro yang bisa dilihat coding atau scriptnya. Demikian, semoga bisa dimengerti. Terima kasih.